Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial ya cara memasang alarm sepeda motor sebagai alat pengaman ya, anti maling ataupun anti begal pada sepeda motor, sebagai pengamanan lebih ya daripada sistem pengamanan anti maling ya. Di sini saya ada dua macam ya sistem alarm sepeda motor ya, yaitu merek V12 dan Bohante ya. Dimana sistem kerjanya sama saja, pemasangannya juga sama saja ya, hanya saja perbedaan. Kalau sistem V12 ini alarmnya memiliki hanya seperti ini ya, dengan kemasannya buku manual, terdapat buku manual untuk proses pemasangan ya, buku petunjuknya maksudnya saya, sebagai alat untuk panduan untuk memasang. Ini receiver, double tip dan double motor ya, seperti itu nanti pemasangannya. Kalau yang sistem Bohante ini memiliki ini seperti ini kabel soketnya. Nanti saya akan membagikan tutorial cara pemasangannya ya. Ada soket, ada receiver, dan dilengkapi dengan relay ya. Ini bisa digunakan untuk motor-motor injeksi ya, karena sistem injeksi itu dibilangkan sensitif ya. Kita di sini terdapat ada 3 remote ya, sedangkan V12 hanya memiliki 2 remote. Dari sistem pemasangannya sama ya, dari bentuk soket konektornya seperti ini. V12 dengan Bohante itu sama saja seperti ini ya. Soket ininya pun sama saja, antara Bohante dan V12 sama saja ya. Untuk kabelnya di sini ada 8 kabel ya, ada 8 kabel, dan nanti warnanya pun berbeda-beda ya. Nanti saya akan mengkoneksikannya langsung ke sepeda motor. Untuk fungsi daripada kabel ini nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Untuk yang kuning ini nantilah kita pasang di lampu sen ya, ataupun lampu kanan, sen kanan ataupun sen kiri ya. Ini kalau terbolak-balik, maksudnya dari yang ini ke kanan boleh, ini yang ke kiri. Kalau yang ini mau ke kanan boleh, yang ini ke kiri boleh. Jadi kalau bolak-balik nggak ada masalah ya. Kabel yang oranye nanti larinya ke jalur output pada kunci kontak ya, maksudnya. Nah, kita cari nanti kabel yang ada arusnya saat kunci kontak kita on kan ya, terdapat arusnya. Jadi di sini kita akan sambungkan. Untuk yang biru, kabel yang biru ini dia nanti ke tombol start ya, yang ada arus positifnya ya. Tombol start, lari ke tombol start yang ada arus positifnya. Untuk yang merah ini nanti boleh kita sambungkan ke positif baterai, sedangkan yang hitam nanti ke negatif baterai. Boleh juga ke di bagian rangka besi sepeda motor ya, maksudnya massa ya. Kalau mau ke massa boleh, ataupun ke negatif baterai juga boleh. Untuk yang merah dan yang biru ini fungsinya dua-duanya sebetulnya sama. Nanti cuma dalam pemasangan kita hanya memakai satu. Kita boleh memilih ya antara yang pink ataupun yang abu-abu. Untuk kalau kita pilih umpamanya yang abu-abu, ini nanti kita pasang ke pulser atau dari pengapi untuk mematikan stop engine ya, untuk mematikan mesin. Ini fungsinya dari kabel ini. Nanti kita pasang pulsernya yang berasal dari di atas kipas ya, dari atas kipas sepeda motor ya, untuk matic ya, seperti ini. Nanti saya akan coba pasangkan pada sepeda motor matic ya, merek Honda ya, Speci. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita akan pasang kabelnya satu persatu. Untuk menghemat waktu ya, karena kan saya tadi sudah saya katakan dari awal, saya memiliki dua alarm untuk sepeda motor ya, seperti ini. Untuk merek Bohante dan V12 itu sama saja ya konektornya. Dibedakannya hanya mereknya ya. Untuk soketnya sama saja. Ini merek Bohante, dari Bohante ya, bawaan Bohante. Sedangkan ini merek dari V12, sama saja ya.
Tadi kan saya sudah di video tadi kan saya di awal video sudah saya jelaskan bahwasanya fungsi kabel itu larinya kemana. Merah ini tadi larinya ke positif baterai, karena positif baterai di sini ya, ini nanti larinya yang dari merah ini larinya nanti ke positif baterai seperti ini, disambungkan. Sedangkan yang warna hitam, yang hitam ini negatif baterai, ini ya kita sambungkan seperti ini. Kemudian untuk kabel yang biru dari sini ya, paketnya yang tadi larinya ke arus positif starter ya, dimana saat kita tekan starter nanti seperti ini dia ada arusnya seperti ini. Dengan warna kabelnya seperti ini, dia ada dua warna ya, hijau garis kuning, ada dua tombol ya, ada hijau liris kuning dan kuning liris hijau. Koneksikan ke kuning liris hijau ya. Di sini ada pik, saya hanya menjumper ya, saya tidak memberi sobekan pada kabel, sayang karena ini kabel masih asli dari pabrikan ya. Saya hanya jumper, saya masukkan ke dalam lubang soketnya seperti ini ya. Cabut soketnya, kita masukkan kabel, baru kita pasang lagi soketnya, kita satukan itu. Kita dapat menggunakan testernya seperti itu. Saat kita kunci kontak on, maka dia akan ada alur diambil dari jalur kunci kontak yang di saat kita on kan ada aliran arus listriknya ya, ataupun arus positifnya ya, seperti ini. Untuk kabelnya ya, itu kalau untuk kabel kunci kontaknya mungkin sudah berbeda-beda ya, karena ini pun sudah kunci kontaknya sudah diganti ya, bukan yang asli bawaannya lagi. Nah ini dia yang untuk outputnya, jalur outputnya yang merah, maksudnya merah liris ataupun garis hitam seperti ini ya. Ini jalur outputnya ya, saat kunci kontak ya, saat kunci kontak akan hidup seperti itu. Nah ini dia posisi kabelnya ini. Kalau dimatikan testernya ataupun tespen baterainya akan mati, dari arusnya dari situ ya. Untuk kabel yang kuning tadi ya, saya tidak boleh diambil dari sini ya. Kalau dari sebelah kanan boleh kita ambil dari kabel yang kita beri sobekan yang pada kabel abu-abu ya, seperti ini. Tapi saya tidak melakukannya ya, sudah saya katakan dari tadi ya, dari awal saya tidak melakukan sobekan pada kabel karena ini kabel masih asli dari pabrikannya ya. Jadi saya melakukan jumper ataupun ya sistem sisip kabel ya. Untuk sen kanannya ya boleh dari kabel abu, dari kabel hijau, abu-abu dan kuning. Posisinya kita ambil dari kabel abu-abu ya. Nah ini kabel abu-abu yang di tengah, kita jumper kemari ya, ke tengah sini ya, tapi saya masuknya dari atas agar nanti saat soket yang dari atas ini ditusukkan dia mengunci ya, seperti ini. Ini posisinya di tengah ya. Kalau dihidupkan ini ada arusnya ya. Nah ini posisi kabelnya di tengah ya. Nah, untuk lampu kuningnya ini arus positifnya, posisinya di kabel tengah yang warna abu-abu ini ada 3 kabel, hijau, abu-abu dan kuning. Untuk posisi abu-abunya dari tengah ya, ini yang kita ambil ya. Larinya pun sama dari sini, dari bola lampu sennya pun dari abu-abu juga yang di sini. Dari saklar yang sini pun abu-abu ya, dari sini. Nah, ini kan ada kabel hijau dan abu-abu yang di sini. Tapi saya jumper dari sini saja ya. Yang di tengah ini warnanya ada 3 juga sini. Di sini ada 3 hijau, mendapat 3 kabel. Di sini ada 3 kabel ya. Jelas. Nah, di sana ada 3 kabel. Kenapa 3 kabel hijau, oranye dan kuning. Nah, untuk posisi arus positifnya ya, kita ambil yang dalam sen kiri dari arus yang warna oranye, yang kabelnya di tengah. Karena satu soketnya ada 3 kabel, ngambil yang di tengah ya, seperti ini.
akan coba hidupkan sennya. Kita cek arusnya yang positifnya. Nah, ini dia hidup ya. Ambil dari kiri, kita ambil dari tengah. Boleh juga kita ngambilnya dari lampu sen yang seperti ini. Di sini warna oranye kabelnya nih ya. Di sini kita yang ambil dari oranye-nya. Kita boleh beri sobekan atau sayatan di sini ya. Kita sambung warna kabel yang kuning ini. Boleh juga dari oranye yang di sini. Yang di tengah ini kan ada 3 kabel. Sini ada 3 kabel ya, ini maksud saya ada 3 kabel sini. Ini ada oranye, susah ya, sempit. 3 kabel sini, hijau, kuning, dan oranye. Terhalangan. Dapat kabel hijau, dapat 3 kabel hijau, kuning, dan oranye. Nah, kita ambil dari sini ya. Ini kita jumper kemarin ya, dari yang warna oranye ini seperti ini. Di sini pun boleh, kalau mau praktisnya terserah Anda ya, mau dari oranye yang di sini boleh. Ini hijau dan oranye, kita ambil yang dari oranye sini. Boleh juga dari sini oranye ya. Soketnya sini, sini ada 3 soket ya. 3 kabel di soket maksud saya. Tuh. Hijau, oranye, kuning. Kita ambil yang warna oranye dari sini ya, soketnya ya. Nah, kita jumper kemarin. Ya, tidak melakukan sobekan ya. Untuk kabel yang warna pink ya dan abu-abu ya, ini ke pulser sepeda motor, pulser motor ya, yang fungsinya untuk mematikan ataupun sebagai stop engine ya, matikan mesin atau stop engine. Nanti sistem pengoperasiannya saat kita bisa menghidupkan dari sistem remote dan mematikannya dari remote ya. Ini kita larikan ke pulser engine ya, seperti ini. Karena kabel ini pendek ya, nanti kita sambung menggunakan kabel ya, kita beli kabel tambahan. Ini dia larinya kemari dari sini, ini kemari saya beri tambahan ya, seperti ini. Nah, ini lari. Ini pulser engine, kabel pulser engine ini posisinya nanti dari sini ya, dari blok mesin ya, di atas kipas ya, seperti ini di sini ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kabelnya yang ini ya, ini bawahnya yang lengket dari blok mesin ini kabelnya. Kita cari, kita urut, kita ikuti sampai kemari ya. Ini kemari. Nah, kemudian di sini terdapat ada 3 kabel ya. Kalau motor lain mungkin ada 2 kabel, kalau di motor saya ada 3 kabel ya. Biru liris kuning, kuning polos, dan putih polos. Nah, nanti kita sambungkan ke kuning polos seperti ini. Warna kuning kita jumper tadi, kita satukan dengan kabel warna abu-abu yang dari soketnya ini ya, soketnya ini warna abu-abunya. Dan yang terakhir, kabel oranye ini tidak kita pakai ya, boleh kita rapikan ya, kita gulung saja nanti tanpa kita pakai ya. Ini kita rapikan. Kemudian kita akan uji coba ya, receiver yang sudah kita pasang. Ini soket tadi ya. Ini kabel yang ada receivernya hanya antena ya, seperti ini. Antena. Oke, kita coba ya. Untuk menyalakannya seperti ini. Mematikannya tekan tombol sekali, tanda gembok yang sudah gambar gembok terbuka atau ya. Oke, kita nyalakan posisi, kita akan menyalakan mesin dalam posisi kunci kita cabut ya, dalam keadaan off ya, seperti ini dengan remote. Matikan. Oke, kalau kita ingin menghidupkannya juga melalui kunci kontak setelah di on tanpa kita tekan tombol starter ya. Saya menyalakan Honda motornya dengan tanpa starter ya, dari tangannya itu kunci dalam keadaan on. Ini lampunya nyala ya, tandanya kuncinya on, kita tekan nyala ya.
Saat kunci on juga terbuka, kita boleh men-start ya dari tanda petirnya 2 kali ya. Saat kunci on terbuka ya. Aktifkan sistem remote-nya ya menggunakan alarm motor ya. Cara menghidupkan starternya seperti ini ya. Ini kunci kontaknya dalam keadaan off ya. Nah, kunci motornya pun di atas jok. Nah, cara menghidupkannya segini ya. Kita men-starter motor tanpa harus menggunakan kunci kontak ya. Ini langsung dari remote-nya seperti ini. Kita tekan tombol gambar petir ataupun gambar flash seperti ini. Tekan 2 kali. Tuh, 2. Untuk mematikannya seperti ini ya. Tekan tombol gambar gembok terbuka ya seperti ini. Kalau untuk sistem alarmnya ya seperti biasa ya, kita tekan tombol tombol terkunci ya seperti ini ya. Tekan sekali aja. Nah, kalau kita senggol ya kan seperti ini. Seperti itu ya. Cara mematikannya tekan tombol gembok terbuka ya seperti ini. Untuk mencari saat di parkiran ya, kita tekan tombol untuk mana tahu kita lupa. Kita akan mencarinya sepeda motor, posisi sepeda motor ya saat kita lupa nanti umpamanya kita di parkiran tempat keramaian seperti ini. Tekan tombol gambar ropon ya seperti ini ya, yang dicoret ini. Cara matikannya juga gambar gembok terbuka ya. Kalau men-startnya dengan kunci kontak seperti ini, tekan. Terus dalam sudah keadaan off ya, kita bisa starternya dari jarak jauh ya seperti ini. Oke. Nah, untuk mematikannya juga kalau dari tombol starter kita nggak bisa matikan dari remote ya, memang harus secara manual ya, menggunakan kunci kontak mematikan kunci kontak seperti ini. Tapi untuk starternya oke, cukup sekian dan terima kasih ya.